Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mendengarkan kisah ini, hidupnya selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah dari segala fitnah dunia. Namaku Ningsih, perempuan berusia 23 tahun, baru 2 tahun menikah dengan lelaki desa bernama Darso. Hidup kami sederhana, tinggal di rumah panggung milik orang tua Darso yang sudah tua dan reot. Di rumah itulah aku tinggal bersama mertuaku, Pak Diman, dan ibu mertuaku, Bu Salsa. Sejak awal menikah, aku tak pernah benar-benar betah tinggal serumah dengan mertua. Tapi karena Darso hanya seorang buruh bangunan dan belum sanggup membangun rumah sendiri, aku mencoba bertahan. Terlebih lagi, Darso sering merantau kerja ke luar kota, bahkan kadang sampai 2-3 bulan tanpa pulang. Hari-hariku diisi dengan pekerjaan rumah, mencuci, menyapu, memasak. Aku memang perempuan desa, tapi cara berpakaian dan bergaya tidak sepenuhnya seperti orang kampung. Aku terbiasa memakai daster ketat, kadang juga baju lengan pendek tanpa kerudung. Di pikiranku saat itu, tidak penting siapa yang melihat. Aku sudah menikah, sudah sah, dan aku pikir, semua orang di desa ini pasti menganggapku sebagai bagian dari keluarga. Namun aku salah, sangat salah. Pak Diman, mertuaku, dulunya lelaki yang disegani di kampung. Ia mantan perangkat desa, suaranya keras, sikapnya galak. Tapi sejak pensiun, ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Dan sejak Darso mulai sering merantau, aku mulai merasa ada yang tidak biasa dengan cara ia memandangku. Pernah suatu hari, aku sedang menjemur pakaian. Dasterku tipis karena basah, angin membuat kain itu melekat ke kulit. Ketika aku menoleh, kulihat Pak Diman duduk di kursi bambu di pojok halaman. Matanya tak berkedip memandangku. Aku kaget dan merasa tidak enak, tapi dia hanya tersenyum dan berkata, "Sing sabario, Ningsih. Kowe isi enom, ora gampang ditinggal bojomu adoh." Aku hanya menjawab seadanya. Tak enak hati. Beberapa hari setelahnya, saat aku sedang memasak di dapur, Pak Diman tiba-tiba berdiri di belakangku. Tangan kasarnya menyentuh bahuku. "Wangi masakanmu ngelingke aku jaman bien karo ibumu Darso," katanya lirih. Aku terkejut. Badanku gemetar. Tapi aku masih mencoba positif, walau jelas hatiku berkata lain. Aku mulai membatasi diri. Setiap kali mendengar suara langkahnya, aku buru-buru masuk kamar. Aku mengunci pintu. Tapi tetap saja, rumah itu kecil. Aku tak punya ruang untuk benar-benar menghindar. Sampai akhirnya, malam itu datang. Malam yang tak pernah bisa kulupakan. Darso sedang di luar kota. Bu Salsa tidur lebih awal karena sakit kepala. Aku sedang membereskan ruang tengah ketika listrik tiba-tiba padam. Aku mengambil senter kecil dan hendak masuk kamar. Saat itulah, Pak Diman muncul dari lorong dapur, berdiri di tengah kegelapan. "Ningsih," katanya lirih, napasnya berat, langkahnya mendekat. "Kowe ayu tenan. Darso kui orang ngerti cara ngormati wong wedok ayu." Aku mundur perlahan. "Pak, ojo ngono. Aku iki bojone anakmu. Tapi anakku ora tau ngrasake awakmu suwene aku ngrasake karep iki, Ningsih," gumamnya sambil mencoba menyentuh wajahku. Aku menjerit dan lari ke kamar. Kukunci pintu sekuat tenaga. Tubuhku gemetar, nafasku tak teratur. Air mata mengalir deras. Malam itu aku tidak tidur. Sampai pagi. Keesokan harinya, saat Darso pulang mendadak karena kabar ibunya sakit, aku ceritakan semuanya. Dengan harapan ia akan melindungiku. Bahwa ia akan marah kepada ayahnya. Bahwa ia akan memelukku dan berkata aku aman. Tapi tidak. Wajahnya berubah. Matanya merah. Tapi bukan karena marah kepada ayahnya. Melainkan karena marah padaku. "Kowe iki piye tu, Ningsih? Mosok karo bapakku dewe kok ngaku-ngaku diganggu? Kowe ngimpi opo piye?" teriak Darso. Aku berusaha menjelaskan, bersumpah, menangis sejadi-jadinya. Tapi Darso tak mendengar. Ia hanya memandangku dengan tatapan jijik. "Wes, minggat wae.
Aku ora butuh wong wedok sing ngusir wong tuane dewe, bentaknya. Dan sore itu, hanya dengan selembar tas berisi baju seadanya, aku diusir dari rumah itu. Tak ada yang membelaku, tak ada yang percaya padaku. Aku melangkah sendirian keluar dari rumah yang dulunya kusebut rumah suami. Aku tak tahu harus kemana. Desa Penakir yang dulu terasa kecil, kini terasa seperti rimba yang menakutkan. Dan aku hanyalah perempuan rapuh yang baru saja kehilangan segalanya. Langkah kakiku berat menyusuri jalan setapak desa yang mulai gelap. Sore itu, langit mendung, seolah ikut menangisi nasibku. Tanganku menggenggam erat tas kain berisi baju seadanya. Mataku sembab, dadaku sesak. Aku, Ningsih, menantu yang diusir tanpa pembelaan, karena telah berkata jujur. Setiap langkahku membawa luka. Tapi lebih dari itu, membawa rasa malu yang membakar. Aku berjalan menuju rumah almarhumah ibuku. Rumah kecil di ujung desa yang kini kosong dan nyaris roboh. Tak ada saudara yang bisa kutumpangi. Aku benar-benar sendiri. Warga desa mulai membicarakanku. Bisikan-bisikan itu terdengar jelas walau mereka berpura-pura diam. Katanya si Ningsih godain mertuanya sendiri. Pantes Darso ngusir dia. Dasar perempuan murahan. Ayune ngono, tapi ora yeso enjadiri. Aku hanya bisa menunduk, menahan tangis. Mereka tak tahu kebenarannya. Mereka tak tahu bagaimana Pak Diman mencoba menyentuhku, menyergapku dalam gelap. Mereka hanya percaya pada Darso, lelaki yang katanya anak berbakti. Beberapa malam aku tidur di rumah peninggalan ibu, tanpa lampu, tanpa makanan yang layak. Aku hidup dari belas kasihan tetangga yang masih menyisakan sedikit simpati. Tapi itu pun perlahan hilang, karena desas-desus terus menyebar. Bahkan anak-anak kecil pun mulai memanggilku, perempuan penggoda. Pagi itu, saat aku sedang mengambil air di sumur, Bu Lastri, tetangga depan rumah, memanggilku. Ningsih, embok kamu pakai jilbab tuh, biar orang gak salah paham terus sama kamu. Aku hanya tersenyum kecut. Dalam hatiku berkata, apa menutup kepala bisa menutup luka ini juga? Hari demi hari, aku mulai merasa hancur. Tubuhku lemah, hatiku remuk. Dan saat malam datang, aku tak kuasa melawan bisikan setan dalam pikiranku. Untuk apa menjaga diri? Kamu sudah dicap rusak. Toh lelaki tetap memandangmu sebagai pemuas, bukan istri. Kalau kamu buka diri, bisa saja ada lelaki yang menyelamatkanmu. Dan bisikan itu makin keras saat aku bertemu dengan Pak Anton, duda kaya dari desa seberang. Ia sering lewat depan rumah peninggalan ibuku, menawariku tumpangan dan bantuan. Wajahnya tampan, cara bicaranya lembut. Tapi sorot matanya, seperti mata Pak Diman, hanya lebih lihai menyembunyikannya. Suatu hari, ia datang membawa sekeranjang sembako. Aku kasihan lihat kamu hidup begini. Kalau kamu mau ikut aku, tinggal di rumahku, jadi pembantu pun tak apa. Tapi kalau kamu ingin lebih, aku bisa jadikan kamu istri simpanan. Aku tercekat. Mulutku kering. Ucapan itu seperti cambuk di wajahku. Inikah harga diriku sekarang? Batinku getir. Aku hampir saja tergelincir. Satu langkah lagi, aku bisa menyerah dan menjual kehormatanku demi sesuap nasi. Tapi saat itu juga, aku melihat sosok seorang lelaki sederhana melintas dengan sepeda ontel dan sorban putih di bahunya. Ia berhenti, memandangku penuh iba. Dialah Ahmad, seorang ustaz muda di desa yang dikenal sabar dan bijak. Wajahnya bersih, suaranya tenang. Assalamualaikum, Ningsih. Kalau kamu butuh tempat untuk berteduh, kamu bisa tinggal di pondokan kecil dekat musala. Tidak besar, tapi cukup untuk berteduh dan belajar. Aku tak menjawab. Air mataku tumpah. Malam itu, aku menangis dalam sujud pertamaku setelah sekian lama. Dengan kerudung seadanya menutup rambutku, aku bersimpuh dan berkata lirih. Ya Allah, aku datang pada MU, setelah semuanya meninggalkanku. Jangan biarkan aku jatuh ke lubang kehinaan. Disinilah awal pertobatanku dimulai.
Hidup di pondokan kecil dekat musala bukanlah hal mudah, tapi hatiku mulai tenang. Setiap pagi aku membantu membersihkan tempat wudhu, menyapu halaman, dan memasak seadanya di tungku kecil yang tersedia. Ustaz Ahmad, lelaki yang sebelumnya hanya sekadar lalu lalang dalam hidupku, kini menjadi cahaya kecil dalam gelapnya hari-hariku. Ia tak banyak bicara, tapi setiap ucapannya meneduhkan. Setiap kali kami bersua, matanya tak pernah menatap tubuhku, hanya menunduk dengan adab. Tak pernah sekalipun ia menyentuh, bahkan sekadar berjabat tangan. Disitulah aku sadar, masih ada laki-laki yang menjaga diri karena takut kepada Allah, bukan karena takut pada manusia. Namun, luka masa lalu belum selesai. Suatu sore saat aku menjemur pakaian di belakang pondokan, datang seorang pemuda tergesa-gesa. Wajahnya penuh kecemasan. "Ningsih, sampean disuruh pergi dari sini. Ada warga yang protes katanya kamu bawa aib, gak pantas tinggal dekat musala." Aku terdiam. Dada ini seperti disayat ulang. Padahal aku tak pernah berbuat mesum, tak pernah bersolek, tak pernah keluar malam. Tapi nama baik yang pernah tercoreng, meski aku tak bersalah, tetap jadi cap yang tak mudah dibersihkan. Tak lama kemudian datang kerumunan warga. Di antaranya ada Bu Turmi, tokoh pengajian desa, dan beberapa ibu-ibu lainnya. "Ustaz Ahmad itu anak muda baik. Jangan sampai dicemari oleh perempuan seperti kamu, Ningsih. Kamu jangan bawa-bawa Allah hanya untuk menutupi masa lalumu. Kalau benar kamu tobat, kenapa baru sekarang? Dulu kenapa pakai pakaian ketat? Goda siapa coba?" Aku menunduk. Tak bisa membela diri. Aku ingin menjelaskan, tapi semuanya sia-sia. Mereka hanya mau mendengar keburukanku, bukan perubahan yang sedang kujalani. Malam itu, saat aku duduk memandangi lampu redup di pondokan, Ustaz Ahmad datang membawa segelas air hangat. "Sabarlah, Ningsih. Allah melihatmu. Dan jika Allah ridho, siapapun yang menghina akan diam." Aku menatapnya, setengah tak percaya. "Kenapa panjenengan bantu aku? Bukankah panjenengan juga bisa disangka macam-macam?" Ia tersenyum. "Karena aku tahu, yang bertaubat dengan sungguh-sungguh lebih mulia di hadapan Allah dibanding yang merasa suci tapi penuh sombong." Kata-kata itu menusukku dalam. Aku ingin menangis, tapi mataku sudah terlalu kering. Hanya hatiku yang menganga, menanti dijahit oleh waktu dan kasih sayangnya. Tapi belum sempat aku benar-benar pulih, sebuah kabar datang dari rumah Darso. Kabar yang akan membuka luka lama, dan mengubah arah hidupku sekali lagi. Sore itu, langit mendung menggantung di atas desa Penakir. Angin membawa bau tanah basah, seolah pertanda akan datangnya badai, entah dari langit, atau dari masa lalu yang kembali mengetuk. Aku sedang melipat mukena di sudut pondokan ketika seorang anak kecil datang tergopoh-gopoh. Nafasnya memburu. "Mbak Ningsih, cepat, ada orang nyariin jenengan di depan musala." Aku keluar dengan jantung berdetak tak karuan. Di depan musala, berdiri sosok yang tak asing. Tubuhnya tambun, bajunya mewah, tapi wajahnya tampak tegang. Pak Diman, mertua yang pernah berusaha menodai kehormatanku. Lelaki yang membuatku diusir dari rumah dan diceraikan oleh anaknya sendiri. Mataku membelalak, tubuhku menggigil. Dia melangkah mendekat, namun aku segera mundur. "Jangan dekat-dekat aku, Pak." Warga mulai berdatangan. Tatapan mereka mengarah padaku, pada Pak Diman, dan pada Ustaz Ahmad yang sedang datang dari belakang. Tiba-tiba, Pak Diman bersujud di tanah. "Maafkan aku, Ningsih. Maafkan aku. Semua yang kamu katakan dulu itu benar. Sekarang semuanya terbongkar." Aku terpaku. Di antara kerumunan yang terdiam, Pak Diman mengaku. Di hadapan para warga, di hadapan langit sore yang mulai menghitam, ia mengungkapkan kebusukan yang telah ia tutupi selama ini. Aku yang salah. Aku yang mengintai Ningsih waktu itu. Aku yang ingin menyentuhnya saat Darso kerja di kebun. Tapi dia melawan. Aku takut ketahuan. Jadi aku putar cerita. Aku bilang ke Darso bahwa dia yang goda aku.
Tangis mulai terdengar dari kerumunan. Beberapa warga menunduk malu. Wajah Bu Turmi, yang selama ini paling vokal menghina, pucat pasi. Aku menangis terisak. Bukan karena puas, tapi karena luka yang selama ini kupendam akhirnya diakui. Namun, belum habis keterkejutanku, Pak Diman menambahkan. Dan sekarang, Darso sakit keras. Badannya lumpuh mendadak. Sejak malam mimpi ketemu almarhumah istriku yang marah karena menzalimi Ningsih. Semua diam. Aku menatapnya lama. Ada bagian dari hatiku yang masih sakit. Tapi ada bagian lain yang merasa ngeri. Ustaz Ahmad maju dan berkata, Allah itu adil, Pak Diman. Dan siapa yang bertobat dengan sungguh-sungguh, maka ampunannya lebih luas dari langit dan bumi. Tapi tanggung jawab dunia tetap harus ditegakkan. Pak Diman memohon agar aku menjenguk Darso. Katanya, Darso ingin meminta maaf sebelum ajal menjemput. Tapi aku bimbang. Haruskah aku datang? Haruskah aku menatap wajah lelaki yang pernah kucintai, tapi lebih percaya pada kebohongan? Malam itu, aku kembali sujud. Menangis dalam sujudku, memohon petunjuk kepada Allah. Dan malam itu juga, aku memimpikan almarhumah ibuku. Ia tersenyum, menatapku dengan damai, sambil berkata, maafkan, meski kamu tak dilihat, karena Allah melihat semuanya, nak. Esok harinya, aku memutuskan. Pagi itu, langkahku berat menyusuri jalan tanah menuju rumah yang pernah kutinggali sebagai istri, rumah Darso. Rumah yang dulunya penuh dengan harapan, kini tampak muram. Atapnya mulai berlumut, halaman dipenuhi rumput liar, dan pintu depan terbuka sedikit, seolah menyambut kehadiranku dengan luka yang belum sembuh. Pak Diman menyambutku dengan wajah sembab. Kali ini, matanya tak menyimpan nafsu, melainkan penyesalan yang begitu dalam. Ikut aku, Ningsih, dia sudah lemah. Aku masuk. Bau obat dan rempah menyengat. Di atas dipan bambu, terbaring Darso. Tubuhnya kurus, wajahnya tirus. Tidak seperti suami yang dulu membentakku dengan kemarahan yang membabi buta. Kini dia hanya seperti sisa dari seorang lelaki. Ningsih, suaranya lirih. Maaf, aku salah besar. Aku buang kamu karena aku percaya pada bapakku lebih daripadamu. Mataku berkaca-kaca. Aku duduk di tepinya. Rasanya masih ada amarah dalam hatiku, tapi juga ada iba yang tak bisa kuhindari. Kenapa baru sekarang, Darso? Tanyaku lirih. Karena baru sekarang Allah buka mataku. Jawabnya. Aku mimpi ibuku. Dia marah. Dia tunjukkan semua kebenaran. Dan aku sadar, dosa yang kupikul bukan cuma karena menyakitimu, tapi karena menolak kebenaran. Aku menangis. Bukan karena ingin kembali, tapi karena luka yang lama akhirnya mendapat ruang untuk sembuh. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Mereka mendengar kabar bahwa aku datang menjenguk. Beberapa dari mereka menunduk malu, menghindari pandanganku. Bu Turmi bahkan sempat datang membawa air minum dan dengan suara gemetar meminta maaf. Setelah memberi maaf pada Darso, aku berdiri. Maaf bukan untuk mengulang masa lalu. Maaf adalah tanda bahwa aku ingin berjalan ke depan, tanpa beban, kataku. Sebelum aku pergi, Darso sempat menggenggam tanganku. Ningsih, kalau aku mati, tolong doakan aku, ya. Aku tahu aku tak pantas meminta, tapi aku ingin mati dalam taubat. Aku mengangguk. Air mataku jatuh di pipinya. Insya Allah, aku doakan. Semoga Allah ampuni kita semua. Aku keluar rumah dengan hati yang campur aduk. Tapi ada satu hal yang pasti. Aku tak lagi menjadi perempuan yang dulu. Kini aku adalah Ningsih yang lebih kuat, yang sedang menuju cahaya, meski sempat terperosok dalam gelap. Namun, hidup belum selesai mengujiku. Di malam harinya, Ustaz Ahmad datang membawakan bungkusan makanan kecil. Tapi bukan itu yang membuatku terdiam. Besok pagi, ada seseorang dari kota yang ingin bertemu denganmu, Ningsih, ucapnya. Siapa? Tanyaku. Namanya Salsa.
Dia keponakan seorang saudagar dari Purwokerto. Dia mendengar kisahmu dari salah satu pengajian. Dan dia tertarik membantumu. Aku menatapnya penuh tanya. Bantuan? Atas dasar apa? Dia ingin kamu ikut bekerja di rumah keluarganya. Tapi bukan sebagai pembantu. Dia ingin mengenalkanmu pada pamannya. Seorang duda, tapi insya Allah soleh dan terpandang. Aku tercengang. Ujian memang datang tiba-tiba. Tapi, harapan pun ternyata bisa muncul dari arah yang tak terduga. Pagi itu, aku tak bisa tidur nyenyak. Hati terasa berdebar tak karuan. Aku yang dulu hanya istri petani sederhana di desa kecil, kini akan bertemu dengan seseorang dari kota. Seseorang yang katanya terpandang, duda, tapi soleh, dan berniat serius. Aku mengenakan gamis sederhana dan jilbab yang tak lagi aku lepas, bahkan saat di rumah. Luka masa lalu telah mengajarkanku bahwa menjaga diri bukan hanya soal tubuh, tapi juga kehormatan dan harga diri seorang perempuan. Di depan musala kecil, aku menunggu bersama Ustaz Ahmad. Tak lama kemudian, mobil berwarna hitam berhenti di tepi jalan. Dari dalamnya keluar seorang perempuan muda yang anggun. Wajahnya teduh, senyumannya lembut. Saya Salsa. Salam kenal, Mbak Ningsih, ucapnya sambil menjabat tanganku. Bibi saya mendengar tentang kisah Mbak Ningsih dari Ustaz Ahmad. Beliau kagum dengan keteguhan Mbak. Dan, paman saya ingin mengenal lebih dekat. Aku menunduk. Masih belum yakin. Masih takut. Masih trauma. Tak lama, seorang pria keluar dari mobil. Usianya mungkin sekitar 40-an. Wajahnya bersih. Sorot matanya tenang. Ia tersenyum sopan dan tak menatap berlebihan. Assalamualaikum, saya Ahmad. Aku mengangguk perlahan. Waalaikumsalam. Tak banyak kata yang ia ucapkan. Tapi dari caranya menghormat Ustaz Ahmad, caranya menjaga pandangan, caranya berbicara, aku bisa merasakan bahwa ia berbeda dari Darso, dan berbeda dari pria-pria lain yang pernah memandangku hanya sebagai tubuh. Setelah perkenalan itu, hari-hariku berubah. Ahmad beberapa kali datang ke desa Penakir. Bukan hanya menjengukku, tapi juga membantu warga, memperbaiki saluran irigasi, menyumbangkan dana untuk madrasah, dan membiayai perawatan Darso yang kini hanya terbaring tak berdaya. Pak Diman pun berubah drastis. Ia kini rajin ke pengajian, bahkan sering menangis saat istighotsah. Namun perubahan itu tak serta-merta membuatku menerima Ahmad. Luka itu masih ada. Aku takut ini hanya mimpi indah sesaat. Aku takut dibohongi lagi. Aku takut dijatuhkan lagi dari tempat tinggi oleh tangan yang kupercaya. Suatu malam, aku berbicara pada Allah dalam sujud panjangku. Allah, jika ini jalan yang Engkau ridhai, maka tenangkan hatiku. Tapi jika ini hanyalah ujian berbentuk nikmat semu, maka palingkan aku darinya. Dan entah kenapa, malam itu aku tidur dengan tenang. Tak ada mimpi buruk, tak ada bayangan masa lalu. Hanya ketenangan. Pagi harinya, Ahmad datang bersama ibunya. Seorang wanita tua berhati lembut yang langsung memelukku. Ningsih, ibu tahu kamu perempuan yang kuat. Kalau kamu izinkan, ibu ingin kamu jadi menantu ibu. Air mataku tak tertahan. Bukan karena lamaran itu, tapi karena untuk pertama kalinya, aku merasa dihargai bukan karena wajah atau tubuhku, tapi karena hatiku, dan pilihan hidupku untuk kembali pada jalan Allah. Namun, belum sempat aku menjawab, kabar buruk datang. Darso meninggal dunia malam tadi. Dan sebelum meninggal, ia meninggalkan sepucuk surat untukku. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara pohon-pohon bambu di belakang rumah ketika kabar itu datang. Darso, wis ora ana, Mbak, ujar Butur Milirih, sambil menyerahkan selembar kertas kusut padaku. Iki surat terakhir saka almarhum. Wingi sore, sakdurungeng lilir, dheweke nitip pesen iki kanggo jenengan. Tanganku gemetar saat menerima surat itu. Aku membuka perlahan, dan melihat tulisan tangan yang dulu begitu kukenal. Huruf-huruf yang kini tampak goyah, namun penuh makna. Ningsih, aku tak pantas jadi suamimu.
bahkan mungkin tak pantas disebut lelaki. Aku dibutakan amarah dan dibutakan oleh darah dagingku sendiri. Bapakku, yang kini juga menanggung rasa bersalah tak terkira. Aku tahu luka yang kutinggalkan tak bisa sembuh dengan kata maaf. Tapi jika Allah masih memberiku waktu, aku ingin bertobat, ingin memperbaiki, meski hanya sedikit. Jika kamu sudah menemukan kebahagiaan baru, kumohon, jangan takut menerima. Dunia ini terlalu berat untuk kamu hadapi sendiri. Dan aku tahu, Allah tak pernah meninggalkanmu, seperti aku yang pernah melakukannya. Doakan aku, Ningsih. Maaf, untuk semuanya. Darso. Aku menangis. Bukan karena kehilangan Darso sebagai mantan suami, tapi karena aku sadar, penyesalan adalah akhir dari banyak manusia, dan terkadang, ampunan adalah satu-satunya hal yang mereka butuhkan untuk bisa berpulang dalam damai. Jenazah Darso dimakamkan dengan layak. Ustaz Ahmad memimpin doa, dan warga desa turut hadir. Bahkan Pak Diman, yang kini tak banyak bicara, hanya bisa duduk di sudut dengan wajah pucat, beristighfar terus-menerus. Beberapa hari setelah itu, Ahmad kembali datang ke rumah sederhana yang kutempati. Ningsih, katanya perlahan. Aku tak ingin tergesa. Tapi jika kamu bersedia, aku ingin menjadikanmu bagian dari hidupku. Bukan karena masa lalumu, tapi karena cahaya yang kulihat dalam dirimu sekarang. Aku memandangnya lama. Lalu aku berkata pelan, kalau ini takdir dari Allah, maka aku siap menerima, Ahmad. Dan disitulah, takbir mengalun pelan di hatiku. Setelah gelap yang begitu panjang, setelah luka, air mata, dan kehinaan yang nyaris menyeretku dalam dosa besar, kini Allah membukakan pintu lain, jalan yang mungkin tidak sempurna, tapi penuh dengan harapan dan ridho. Namun perjalanan belum selesai. Malam menjelang akad nikah, seseorang dari masa laluku kembali datang. Malam sebelum akad, angin di desa Penakir terasa lebih dingin dari biasanya. Di langit, awan menggulung pekat, seolah menandai bahwa badai belum benar-benar selesai. Di dalam rumah kecilku, aku tengah merapikan kain untuk persiapan esok hari saat suara langkah kaki tergesa terdengar di depan pintu. Tok, tok, tok. Aku membuka pintu. Di hadapanku berdiri seseorang yang tak pernah ingin kutemui lagi. Pak Diman. Wajahnya kuyu, matanya bengkak. Ia menunduk tak berani menatapku. Ningsih. Suaranya parau, penuh getar. Aku minta maaf. Aku terdiam. Tubuhku kaku. Luka lama yang hampir sembuh terasa seperti disayat kembali. Waktu itu, aku hampir menodaimu. Suaranya pecah. Allah menyelamatkanmu. Tapi aku dihantui setiap malam. Aku lihat wajahmu, dalam mimpi, menangis, menjerit, dan aku tahu, aku telah melampaui batas. Aku mengatupkan mulut. Dadaku sesak. Tapi aku tak ingin balas dendam. Aku sudah cukup terluka. Pak Diman, suaraku akhirnya keluar pelan. Dulu saya ingin Bapak masuk neraka. Tapi sekarang saya cuma ingin Bapak bertobat. Dan jangan pernah sentuh perempuan manapun seperti itu lagi. Karena semua perempuan berhak atas kehormatan dan keselamatan. Pak Diman tersungkur di tanah. Sujud di hadapanku, menangis seperti anak kecil. Ya Allah, ampuni aku, ampuni aku. Ahmad datang beberapa menit kemudian, dan dengan tenang memegang bahuku. Apakah kamu ingin tetap lanjut esok, Ningsih? Tanyanya lembut. Aku menatapnya. Justru karena semua ini, aku makin yakin. Aku ingin memulai hidup yang baru. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memaafkan, dan menata semuanya kembali. Pagi itu, masjid kecil di ujung desa Penakir ramai oleh para tetangga. Di antara senyum dan tangis, aku dan Ahmad duduk bersisian. Akad nikah berlangsung khusyuk. Ustaz Ahmad membimbing, dan ketika ijab kabul terucap, hatiku seperti diangkat dari jurang gelap bertahun-tahun lamanya. Kini aku adalah istri dari pria yang menghormatiku, bukan hanya memilikiku. Dan aku tahu, ini bukan akhir dari cerita, tapi awal dari perjalanan baru.
Perjalanan seorang perempuan yang nyaris terjerumus ke jurang kehinaan, namun diselamatkan oleh taubat, oleh kehendak Allah, dan oleh cahaya yang tak pernah padam, meski dunia telah berkali-kali memadamkannya.